warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yafina ma huwa yukafil majidah. Ya rabbana lakal hamdu. Amma ba'd. Sebelumnya alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pengajian pada subuh ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabatnya, serta kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat, yang saya hormati dan saya takdimi Pak Ustadz Yustadi SE selaku penceramah, yang terhormat Bapak Direktur, yang terhormat Bapak SVP, yang terhormat Bapak Kabak dan GM, dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti kajian pada subuh dengan tema membangun keluarga pemimpin umat. Nah, langsung saja diawali dengan pembacaan Al-Fatihah masing-masing dan dilakukan pembacaan sari tilawah oleh saudara Janu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pembacaan sari tilawah bisa dibacakan oleh saudara Janu. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Enggak pakai seri tilawah ya? Baca Pi. Oh, ini masih di mute. Janu ketawa itu. Lanjut Janu. Ya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم orang yang belum kasih tahu belum segini yang ngajinya. Wah, putus. Nampaknya Janu di kebun ya. Koneksinya kurang bagus. Gimana? Apa mau ganti atau Pras siap nggak Pras ganti Pras? Gimana? Pras, ini koneksinya punya Janu agak kesulitan. Putus sepertinya. Pras Setio mana? Siapi. Lanjut ya. Handle. Ya, lanjut. Sambung ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنات هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Janu dan Prasetyo untuk pembacaan sari tilawah. Sekarang kita lanjut ke acara inti kita pada subuh kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Kusnadi selaku penceramah. Baik, terima kasih Kang Rijal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah baik di masjid maupun ada di lokasi lainnya, tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal ibadah kita semuanya, khususnya sholat subuh kita yang baru saja kita laksanakan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih, salam hormat pada Bapak Direktur barangkali hadir di kesempatan pagi hari ini, dan juga Pak Budi yang menghubungi saya ya Pak ya? Atau siapa? Yang Mas menghubungi. Arif namanya, Mas Arif. Pak Imam, begitu. Pak Imam. Pak Imam ya. Belum tahu namanya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah bersama dengan para pimpinan PT PN 8 dan juga staf yang tentunya pada kesempatan pagi hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ya.
Ini merupakan terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh PTPN 8 dengan melaksanakan kajian pada subuh ini ya, di tengah-tengah kesibukan yang hari ini kita laksanakan atau kerjakan ya. Dan ini dilaksanakan secara online tentunya ya. Dan luar biasa kalau pengajian secara online itu bisa melebihi daripada kalau kajian offline ya, kajian offline. Malah untuk kajian offline itu membutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa hadir, menyiapkan ini dan itu. Tetapi kalau online cukup buka laptop atau handphone, selesai. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa hadir. Kemudian sedikit memperkenalkan diri, nama saya Isyadi, tinggal di Bandung, di daerah Tubagus Ismail Dago. Ya. Kalau asal itu terlihat dari logat, ya, logat bahasa, logat suaranya. Saya dari Sumatera, tepatnya dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, daerah Pangkal Pinang. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang rekanannya yang juga atau rekannya berasal dari Sumatera atau dari Bangka Belitung. Saya terlahir di kota Pangkal Pinang tersebut, sehingga sejak tahun 92 selesai menyelesaikan pendidikan SMA, saya langsung ke Bandung sampai hari ini ya, beranak pinak kata orang sana ya. Istri dapat di sini juga ya, anak juga dapatnya di sini ya. Cuman istri juga bukan orang Bandung tapi orang Sumatera juga, orang Aceh ya, orang Aceh. Jadi anak tanah rencong ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesempatan perkenalan barangkali sedikit saja. Kalau memang kita nanti ada hal-hal lebih bisa kita diskusikan kemudian. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kenapa tema kita angkat itu adalah membangun keluarga, pemimpin umat, karena memang pertama keluarga itu luar biasa, ya, luar biasa di dalam hal menciptakan negara yang utuh, negara yang benar-benar sesuai dengan harapan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana kita pada hari ini masih berada di bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada momen penting yang kita jalani, yaitu adanya Idul Adha yang baru beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 10 Zulhijjah diawali dengan tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah bagi saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, sementara kita di tanah air ini disunahkan pula untuk melaksanakan saum Arafah dan juga melaksanakan sholat Id, serta bagi mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Tentu dari rangkaian-rangkaian ibadah yang dilaksanakan berkenaan dengan Idul Adha, Idul Kurban, ataupun Idul Hajj ini tidak terlepas memang dari sosok yang telah mengantarkan agama ini kita pegang, agama ini kita yakini kebenarannya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hampir seluruh tonggak-tonggak ajaran Islam itu berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia,
bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Beliau adalah pemimpin keluarga dan juga pemimpin umat. Kalau pemimpin keluarga sudah tidak diragukan lagi kepemimpinan beliau, bahkan beliau termasuk nabi yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena dari beliaulah terlahir seorang anak, dua orang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam terlahir beberapa orang nabi sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dari jalur Nabi Ismail alaihissalam terlahirlah sosok nabi mulia, nabi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kedua nabi ini lalu kemudian selalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah kita. Termasuk di dalam sholat kita, tadi subuh kita baru saja melaksanakan ibadah sholat. Di akhir dari sholat kita membaca tasyahud akhir, ya, di mana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi luar biasa sosok daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, kana lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi ada suri teladan uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi juga tidak sekedar dari beliau, tapi walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, walladzina ma'ah atau orang-orang yang bersamanya itu adalah anak dan istrinya. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri, ya, ibunda dari Ismail, yaitu ibunda Siti Hajar, dan juga ibunda dari Nabiullah Ishak alaihissalam, yaitu ibunda Siti Sarah. Ya, keduanya luar biasa, ya. Sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu luar biasa, solehah. Ya. Demikian juga dengan putra-putranya Nabiullah Ismail adalah seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam adalah seorang nabi yang juga luar biasa ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kemudian kita merefleksikan atau meneladani kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, maka insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan sempat coba untuk uraikan. Walaupun menurut literaturnya, ya, bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan umat memang tidak begitu berhasil, ya, dalam arti kalau kita melihat kepemimpinan orang itu dilihat dari jumlahnya, ya, dari jumlahnya. Maka kalau kita lihat selama puluhan tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ajaran Hanifah ini, ajaran Islam ini, hanya beberapa orang saja yang mengikutinya. Karena memang tentu beratnya perjuangan beliau menghadapi kerajaan Namrud yang begitu berada di mana-mana, sehingga setiap umat itu, setiap masyarakat berada dalam sebuah intimidasi, di dalam ketakutan, di dalam tekanan dan lain sebagainya, yang membuat mereka lebih baik mengamankan diri
ketimbang harus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan siapa-siapa. Ya. Presiden bukan, menteri bukan, ketua RT juga bukan. Ya. Ketua RT juga bukan. Kenapa harus mengikutinya? Tetapi walaupun dalam perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum begitu banyak pengikutnya, tapi kita lihat dari doa lisan beliau ketika mendoakan agar di tempat ini akan terlahir seorang nabi yang mulia, nabi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim juga adalah Khalilullah, kekasih Allah, maka terlahirlah nabi yang luar biasa kepemimpinannya, ya. Umatnya ada di mana-mana, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah Nabi akhir zaman, ya, Nabi akhir zaman, di mana ya, tidak hanya 11, 12, 13 para pengikutnya, bahkan ratusan ribuan, bahkan ajaran Nabiullah Muhammad SAW tidak hanya dipraktekkan oleh mereka yang menjadi umatnya, bahkan menjadi landasan, menjadi literatur bagi umat-umat lainnya ketika mereka akan menjalankan kehidupannya, baik dari segi pribadinya maupun dari segi kekeluargaan, bahkan kepemimpinan umat ini. Banyak negeri-negeri yang hari ini kita saksikan, kita lihat mereka sangat-sangat hormat, sangat-sangat mengedepankan kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mempraktekkan kepemimpinan Nabiullah Ibrahim bersama dengan keluarganya dalam membentuk sebuah keluarga yang ideal, keluarga yang diharapkan, maka kita merujuk terlebih dahulu kepada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sebuah keluarga yang menjadi miniatur dari pembinaan kepemimpinan umat ini. Kita ambil contoh, antaranya adalah surah At-Tahrim ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu wa ahlikum naro dari api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dan utama diserukan kepada kita orang-orang yang beriman dalam pembentukan keluarga ini adalah ku anfusakum, jaga diri kalian. Karena memang ini penting. Kalau terhadap diri sendiri saja kita tidak sanggup untuk menjaganya, bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Kalau terhadap diri kita saja sudah kita zolimi, ya, dalam arti kita zolimi, tubuh kita ini punya hak, tapi tidak kita urus. Akal pikiran kita punya hak, tapi tidak kita pernah asah. Hati kita ini punya hak, tapi tidak pernah kita isi. Ya. Bagaimana kita bisa mengasah orang lain? Bagaimana kita bisa mengisi orang lain? Bagaimana kita bisa menjaga keutuhan orang lain kalau diri kita saja kita tidak sanggup untuk menjaganya, mengisinya, dan juga mengasahnya. Baik pikiran kita, akal, hati kita, maupun jasad kita ini. Maka kita harus jaga. Ya. Walaupun kita berada di kebun, ya, keseharian bersama dengan tanaman, tumbuhan, ya, mandi mah kudu, ya, harus mandi supaya tetap rapi, tetap cantik, dan juga tetap ganteng begitu. Jadi tetap, ya, kenapa? Karena di antara waktu-waktu kita itu ada ketika kita harus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala,
pakaian kita seadanya, ya, masih ada bau-bau asemnya, ya. Kata Allah, menghadapku kalian seperti ini, tapi ketika menghadap direktur, menghadap pimpinan, rambut klimis, ya, pakai baju, pakai dasi dan lain sebagainya, ya. Jadi nggak adil akhirnya, ya. Ke Allah begitu, tapi kepada manusia kita hormatnya luar biasa. Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak hanya kita sekedar kita saja, tapi juga keluarga kita memang harus kita selamatkan dalam hal ini dari api neraka. Begitu tentang surah At-Tahrim yang memerintahkan kita untuk selalu menjaga tidak hanya diri kita, tapi juga dari keluarga kita, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksaan api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, jadi keluarga itu harus senantiasa taat dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya terjauh dari siksa api neraka. Maka kategori termasuk dalam keluarga dalam hal ini adalah segalanya, istri kita, anak kita, dan orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita, termasuk para asisten rumah tangga kita. Ya. Ini penting untuk kemudian kita selamatkan mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, lalu ayat berikutnya yang menerangkan kepada kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Ini ayat luar biasa pentingnya pula dalam hal membentuk keluarga. Bagaimana hendaklah kalian merasa khawatir orang-orang yang law taraku min khalfihim, ketika kalian meninggalkan di belakang kalian itu zuriatan di'afan, generasi yang lemah, ya, generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah ini adalah generasi yang tidak kita persiapkan baik fisiknya, mentalnya, ya, pikirannya. Jadi ketika kita meninggalkan mereka, yang dimana kita ketahui waktu kehidupan manusia itu tidak selama-lamanya. Kita harus meninggalkan kehidupan dunia ini, kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meninggalkan mereka, bahkan bukan saja meninggalkan mereka karena kematian kita, tapi juga karena tugas-tugas kita yang hari ini harus meninggalkan mereka untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan bukan sekedar cukup lama. Ya. Bapak berangkat pagi, ibu juga barangkali ada tugas bekerja juga, ya, untuk menguatkan keluarga, meninggalkan mereka dengan beberapa saat. Ya, kalau kita bekerja katakanlah 8 jam, 10 jam dengan berangkat dan pulangnya, ya. Dan kita tinggalkan mereka. Maka ketika kita meninggalkan mereka ini, jangan sampai dalam keadaan mereka lemah, mereka dalam keadaan tidak berdaya, baik itu dari fisiknya, ekonominya, kemudian juga dari agamanya yang paling utama. Ini yang kita khawatirkan, zuriatan di'afan khafu 'alaihim, maka kalian harus takut akan mereka itu. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kalau kita kemudian lihat kondisi hari ini, ya, di mana anak-anak kita yang memang sekarang mungkin beda generasi dengan kita dulu, ya. Kita mungkin termasuk Gen X, ya, atau mungkin sebelumnya, ya. Kalau mereka sekarang sudah memasuki Gen Z, ya, artinya mereka memang sangat berbeda alamnya, kondisinya hari ini. Ya, mereka selalu berinteraksi tidak hanya dengan bersifat manual, malah dunia maya. Ya. Kalau ketika kita meninggalkan mereka itu dalam keadaan tidak kita persiapkan agamanya, ya, mereka akan berinteraksi dengan dunianya, dunia maya yang hari ini luar biasa, ya.
Ya, mereka lebih menjadi orang tua bagi mereka dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan mereka. Wafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka tugas kita adalah bagaimana ketika berbicara, menyampaikan sesuatu kepada anak itu harus dengan kaulan sadida. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam. Ya. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah ayah yang otoriter. Segala sesuatunya itu harus diikuti, harus dituruti. Ya. Jangan samakan kita hari ini dengan mereka, ya, yang dulu kita begini, tapi mereka seperti ini. Tadi sudah disampaikan, mereka itu generasinya berbeda alamnya, masanya. Sekarang itu dengan teknologi elektronik dan lain sebagainya itu tidak kita temukan di zaman-zaman kita dulu waktu kecil. Saya kelahiran 70-an, 73. Barangkali permainannya masih ini ketepel, perang-perangan, ya, perang-perangan di hutan, di kebun, ya. Panjat sana, panjat sini. Anak kita suruh panjat nggak bisa, Pak, Bu, nggak bisa manjat. Ya. Kalau kita mah seperti tupai saja, ya, seperti tupai. Jangan ditanya, atau udah dikejar orang, ya. Ternyata bukan kebun kita yang kita panjat, kebun orang lain, ya, kebun orang lain. Tapi indah masa-masa yang seperti itu. Apakah keindahan masa-masa seperti itu harus terulang sekarang? Nggak bisa juga, ya. Hari ini nggak bisa kita ingin mengulang masa-masa lalu kita. Ya, ibu misalnya kecil masih main dengan bonekaan, masak-masakan kecil-kecilan gitu, acara keluarga-keluargaan, semacam sinetron-sinetronan kan seperti itu. Apakah anak-anak sekarang bisa kita bentuk seperti itu? Nggak bisa, kecuali di sekolah saja. Itu pun di sekolah saja. Di luar sekolah mereka nggak lagi. Ketemu anak, ketemu ibu, ketemu ayah, masing-masing sudah punya mainannya sendiri. Ya, ayah diajak ngobrol, begitu ceritanya, ya, sambil megang handphone, ya, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak otoriter. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja hal yang menjadi perintah Allah, apa kata Ibrahim alaihissalam? Ya, ya bunayya inni ara fil manam, ya, wahai anakku, aku ini melihat engkau dalam mimpiku. Anni asbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, ya. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana menurut kamu, pendapatmu? Artinya Ibrahim saja tidak berani, ya, memaksakan dirinya. Ini kan perintah Allah, ya. Aku ini seorang nabi, ya. Aku ini seorang nabi. Perintah Allah itu wajib untuk aku laksanakan. Tapi ini bukan kepada kita. Ini ada hubungannya dengan orang lain, yaitu anak kita. Makanya ketika beliau akan melaksanakan kewajibannya kepada Allah saja, masih bertanya kepada anaknya, ya, bagaimana menurut pendapatmu, ya. Maka dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah diskusi kita dengan anggota keluarga, nggak boleh ada pemaksaan kehendak, ya, nggak boleh, ya. Tetap, bahkan ini ajaran seperti ini nggak hanya di dalam sebuah keluarga, tapi juga di dalam sebuah kegiatan, aktivitas, perusahaan. Tetap pemimpin itu ketika ingin mewujudkan program-programnya, ya, ide-idenya itu sampaikan terlebih dahulu. Kira-kira sanggup nggak? Ya, sanggup nggak? Tapi jawaban anak yang soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al tu'mar, ya, wahai ayahku, lakukanlah. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin.
bagaimanapun Ismail sadar perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu bukan perintah biasa. Bukan perintahnya, wahai Ibrahim, suruhlah anakmu ke mall, ya, belanja baju baru, ya. Itu mah tidak perlu panjang lebar, perintahnya pasti itu dilaksanakan. Kenapa? Karena akan mendapatkan pakaian baru, akan mendapatkan makanan. Perintahkan anakmu. Tapi ini mah enggak. Ismail pun sadar perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan merenggut nyawanya, ya. Tetapi walaupun merenggut nyawanya, apa katanya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku dalam keadaan sabar, ya. Sabar. Ya, dalam hatinya teh, ya Allah, itu hidup sebentar, ya, sabar, tapi tetap dalam kesabaran. Nah, makanya sabar itu juga ada sabar ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat lagi yang kemudian bisa kita sampaikan. Mohon maaf Kang Rizal, nanti waktunya bisa di ini ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nah, ini perintah Allah kemudian. Nah, perintahkanlah anggota keluargamu untuk sholat. Ya, untuk sholat, penting sholat itu. Ya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya daripada agama. Ya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian. Ibu, Bapak, merintah anak itu untuk sholat bukan hal yang mudah hari ini. Terus terang, bukan hal yang mudah. Kalau Kang Rijal, nggak perlu dibangunin lagi. Sudah bangun duluan. Ya. Bapak belum bangun, Rijal udah bangun jam 2. Ya. Luar biasa Kang Rijal. Ternyata buka handphone. Ya. Buka handphone. Ya, jadi hari ini menyuruh anak untuk sholat itu luar biasa beratnya. Ya. Anak ustadz juga bukan berarti kemudian, oh, itu anak ustadz insya Allah disuruh malah nggak usah disuruh. Bukan. Ya. Makanya banyak anak-anak ustadz disuruh di pesantren itu karena bapaknya udah nggak sanggup. Ya. Bapaknya udah nggak kuat ngadepin anak-anak. Udahlah, saya kan harus ceramah. Udahlah anaknya di pesantren kan aman ya, aman dari segi fitnah dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak perlu merasa segan terhadap manusia dalam hal pembinaan. Nah, memang berat ketika mereka merintahkan untuk sholat, untuk ibadah, untuk ngaji, untuk tilawah. Tapi kata Allah, wastabir 'alaiha, sabar, sabar. Terus. Karena kita punya target terhadap mereka. Bukan target ingin hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Bukan mereka khusyuk dalam sholatnya. Tapi target kita adalah bagaimana mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak perlu khawatir lagi nanti ketika kita meninggalkan mereka untuk bekerja, untuk waktu yang lama, atau untuk selama-lamanya. Ya. Yang mudah-mudahan walaupun selama-lamanya ke depan, di akhirat kita bisa bertemu dengan mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lan nas'aluka rizqan. Kami tidak akan menanyakan atau meminta kepada kalian rezeki, kata Allah. Nahnu narzukuka. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan agama itu lebih penting ketimbang persoalan makan dan minum. Maka para nabi itu tidak menanyakan mata budu nabi mbakdi, apa yang engkau apa yang akan engkau makan nanti setelah meninggal kami, tapi mata budu nabi mbakdi, apa yang akan engkau, bagaimana ibadahmu setelah peninggalan kami. Narzukuka rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah tetapkan kepada seseorang itu. Ya, jadi tidak usah khawatir Bapak keluar dari rumah dari pagi sampai ke sore malam ke pagi hanya untuk mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan dan minum, istrinya juga seperti itu. Tidak perlu habiskan waktu kita untuk bekerja. Nahnu narzukuka. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita selama seimbang dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkatnya kemudian setidak-tidaknya di ayat ini
mengajarkan kepada kita tentang kepemimpinan sebuah keluarga. Terakhir dari satu hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW kata beliau, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in. Presiden, kepala negara itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Kemudian ayah adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Ibu adalah pemimpin dan dia juga bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya, kata Rasulullah SAW. Seorang pembantu asisten rumah tangga itu adalah pemimpin, ibu bapak. Pemimpin bagi siapa? Bagi harta majikannya. Dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya. Kata Abdullah bin Umar, aku mengira bahwasanya Rasulullah SAW pun akan mengatakan bahwa anak adalah pemimpin bagi harta ayahnya. Dan dia bertanggung jawab terhadap keselamatan harta ayah dan keutuhan harta ayahnya. Namun kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali, wa kullukum ra'in. Enggak hanya itu, semuanya adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas kelompok yang ia pimpin itu. Jadi Bapak sebagai direktur juga punya adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan bawahan, staf dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini tidak hanya persoalan ekonominya, bisnis kita atau usaha yang kita lakukan harus bagus, maju, ya, subur tanahnya, tapi yang paling penting tanamkan ke dalam diri anggota keluarga kita atau anggota perusahaan kita itu, yaitu mereka orang-orang yang memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah, memiliki sifat patonah, yang memiliki juga sifat tablik. Itu harus kita tanamkan kepada mereka. Insya Allah dengan sendirinya usaha kita, ya, perusahaan kita akan bagus, Kenapa? Dengan patonah yang kita sampaikan kepada bawahan kita, ia akan melaksanakan terhadap perencanaan kita, visi-visi kita, misi-misi kita, strategi kita. Kenapa? Karena mereka sudah kita ajarkan tentang kecerdasan itu. Nah, di akhir tausiah ini kemudian maka ada 3 fungsi dari sebuah keluarga itu. Pertama, dia memiliki fungsi agama. Dari ayat tadi menerangkan kepada kita bagaimana fungsi agama itu sangatlah penting. Jadi kita sebagai pemimpin sekali lagi tidak hanya, atau ayah misalnya, ibu misalnya, tidak hanya memikirkan perut mereka saja, tidak memikirkan tentang gaji mereka saja, memikirkan tentang bagaimana perusahaan ini sesuai dengan target yang ditetapkan, ya, target tahunan, target bulanan, ya, bahkan target mingguan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi fungsi agama adalah bagaimana mereka ini taat kepada Allah dan kemudian mereka akan menjadi taat kepada kita sebagai pemimpin. Itu fungsi agama. Kemudian kedua, fungsi ekonomi. Nah, fungsi agama itulah harus ada keteladanan religius. Ya, hari ini nggak ada pemimpin itu yang memiliki keteladanan religius. Mikirnya cuman ekonomi saja. Padahal ada sesi-sesinya sebenarnya. Nah, yaitu fungsi ekonomi, yaitu bagaimana kita menguatkan ketahanan pangan kita. Ya, ketahanan pangan ini artinya anggota keluarga kita tidak boleh mereka tidak makan dan minum. Mereka harus kuat, mereka harus mampu. Kenapa? Karena ingin sekolah saja, kita harus makan terlebih dahulu. Banyak hari ini mereka belajar sekolah-sekolah, kemudian karena tidak diasup dengan makanan bergizi, ya, pada akhirnya kemudian mereka lemah dalam menangkap segala pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Ya, ini harus ada ketahanan pangan dalam sebuah keluarga.
dan juga kita sebagai pemimpin memikirkan ya, bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang sejahtera. Terakhir, ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini adalah kita sebagai pemimpin, ayah sebagai pemimpin, kita harus benar-benar bisa mengayomi masyarakatnya, mengayomi anggota keluarga. Mereka harus nyaman, aman berada di rumah. Hari ini terlihat, ya, mau kemana nak? Mau pergi. Kok kamu dari tadi pagi, siang pergi melulu? Ya di sana di teman lebih nyaman, lebih enak. Sini disuruh terus. Perintah lagi. Nggak nyaman saya di sini, Pak, Bu. Jadi tidak ada kenyamanan. Nah, ini kita harus memiliki keamanan publik bagi mereka. Kita sebagai ayah benar-benar bisa mengatur mereka. Ketiga fungsi ini, Bapak Ibu, fungsi agama, kemudian fungsi ekonomi, dan fungsi pelindungan, itulah yang kemudian dirangkum dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Surat apa? Surat Al-Quraisy, ya. Bapak Ibu bisa buka surat Al-Quraisy, ya. Dan di ayat tersebut ada falyabudu rabb hadzal bait, yaitu memiliki keteladanan religius, apa namanya, walyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', jauhkan mereka dari kelaparan dengan adanya ketahanan pangan, ya. Kalau mereka lapar, mereka ibadahnya enak. Kalau mereka lapar, mereka sulit untuk beribadah. Ada ungkapan kadal fakru ayakuna kufran, kefakiran itu mengantarkan orang untuk kufur. Ngapain sholat, ngapain ibadah, pikir nih makan nih dulu nih, yang penting kan seperti itu, ya. Minju wa amanahum min khauf, bebaskan mereka dari rasa takut dimanapun mereka berada. Itu tugas dari ayah. Jadi kalau di rumah itu mereka tidak boleh ada rasa takut terhadap lingkungannya, terhadap mereka. Tugas kita adalah menguatkan mereka, ya. Itulah yang namanya menjaga keamanan publik. Barangkali sedikit yang bisa disampaikan, bukan sedikit, cukup banyak, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ya. Mohon maaf untuk segala apa yang disampaikan. Dan kalau memang ada waktu diskusi, mangga saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kang Rika. Terima kasih. Terima kasih, sangat menarik ya apa yang telah disampaikan sama Ustadz Yusnadi tadi terkait membangun keluarga yang menjadi pemimpin bagi umat lah. Ini kita buka sesi pertanyaannya untuk 3 orang. Kebetulan sudah ada nih pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Iksan Bala mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, bismillah. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Iksan ya, tentang bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tentang sakinah itu apa? Sakinah itu artinya bukan diam ya, tapi nyaman. Ya. Ada cinta, ada kasih, ada sayang. Ya. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar terjadinya sakinah mawaddah warahmah itu, kita harus menghadirkan visi kita tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita tunggu terlebih dahulu. Harus kita tumbuhkan terlebih dahulu untuk kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Kalau kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pudar, sangat jauh dari harapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, sulit untuk kemudian di dalam menjalani hubungan kasih sayang, ya, untuk
membuka eksistensi keluarga yang mawaddah warahmah itu, ya. Jadi harus kita kuatkan terlebih dahulu tentang visi akhiratnya, ya, visi akhiratnya. Maaf, termute Pak Ustadz. Ya. Ya, sudah Nah, masuk. Seperti itu yang yang kita kuatkan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengutamakan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, kesetiaan kita terhadap keluarga. Ya. Kesetiaan kita terhadap keluarga. Hari ini ya memang kita punya segala-galanya, tetapi keluarga itu lebih kita kesampingkan, ya. Bahkan pekerjaan kita yang kita utamakan, sementara kesetiaan kita kepada keluarga itu sangat berkurang. Banyak pemimpin-pemimpin hari ini yang berhasil sesungguhnya, ya. Ketika ditanya apa yang Bapak lakukan di luar daripada aktivitas kerja, jadi mereka kembali ke rumah itu tidak pegang pekerjaan, ya. Tidak ada pekerjaan di rumah. Yang ada adalah istri dan anak-anaknya. Cukup pekerjaan itu di kantor. Ya. Jangan bawa pekerjaan ke rumah. Ya. Rumah bukan tempat kerja kecuali kita masang pelang, ya, pelang perusahaan di rumah, beda urusan. Tetapi kalau perusahaan kita sudah di sana, lalu kemudian segala pekerjaan kita bawa ke rumah, maka kita nggak akan punya waktu untuk mereka. Akan punya waktu. Nah, jadi di situ kita harus kuatkan kesetiaan kepada Allah dan juga kesetiaan kepada anggota keluarga kita. Kalau alam jawab, itulah yang akan membentuk sebuah keluarga yang ada rasa kasih, ada rasa sayang, ya. Kemudian tidak hanya sakinah mawaddah warahmah, yang penting juga ada dakwah, ya. Jadi ayah walaupun katakanlah dalam hal agama bukanlah bergelar ustaz, ya, tapi tetap dakwah terhadap anak itu harus ada, ya, dakwah terhadap mereka itu ada. Nah, ketika kesetiaan kita kepada keluarga, dengan kita berinteraksi dengan mereka itu, selipin kata-kata penting yang bisa mengingat mereka di masa-masa yang akan datang, yaitu petuah-petuah kita, ya. Petuah-petuah nggak usah banyak-banyak, Bu, ya. Karena mereka hari ini telinganya cuma 2, harus mendengar ucapan kita ribuan kalimat, ya. Cukup dengan berapa kalimat saja, tapi ini mengena kepada kehidupan mereka. Kurang lebih seperti itu, Kang Rizal. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ya untuk bisa terjawab lah pertanyaan itu. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana menyikapi anak yang susah diatur dan dinasehati? Dan bagaimana meredakan emosi kita sebagai orang tua dalam menyikapi hal tersebut? Monggo bisa dijawab mungkin Pak Ustadz. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti tadi dikatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan anak kita untuk sholat dan bersabarlah. Bukan sekedar perintah mereka untuk sholat, karena sholat itu adalah bagian pertama di antara bagian-bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wastabir 'alaiha, kalian harus bersabar tentang hal itu, ya. Memang ini akan berpulang kepada kita semuanya, ya, berpulang kepada kita. Kenapa sih anak kita hari ini susah sekali diatur? Ya, apakah pergaulan mereka salah? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pergaulan mereka. Tidak ada yang salah. Ya. Kenapa ya anak saya lebih senang mendengar kata orang lain dibandingkan kata saya?
ya itu bagus ya, mendengar kata orang lain itu, karena boleh jadi itu menjadi wasilah jalan buat kita ya. Boleh jadi karena ini semua kita ya, kita yang kurang menemani mereka selama ini ya, kita kurang dalam memberikan nasihat kepada mereka selama ini, kita baru bisa memberikan nasihat kepada mereka di sela-sela waktu kosong kita ya. Kita baru bisa menasihati mereka ketika kita melihat ada kesalahan pada mereka. Tapi ketika mereka punya prestasi, ya punya prestasi, nggak pernah kita berikan reward. Justru setiap ada kesalahan baru kita terapkan vonis misalnya. Nah inilah yang seringkali membuat awal mula kenapa anak itu sulit sekali untuk diatur dan dinasihati. Maka sikap kita adalah tetap kita menasihatinya ya dengan berbagai macam cara. Ya. Tidak perlu mendatangi psikolog. Kenapa psikolog anak saya kok begini ya? Sulit sekali diatur, nggak perlu. Cukup datangi Allah Subhanahu wa taala. Datangi Allah ya, datangin Allah, kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita semuanya. Kalau harus bercucuran air mata, kita cucurkan air mata kapan waktunya? Malam hari. Malam hari itu sangat waktu tepat bagi kita untuk berdoa meminta kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai psikolog kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kita, tahu akan anak kita, ya. Hari ini kita terlihat anak-anak kita bandel, anak-anak kita itu nakal dan sebagainya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, siapa tahu mereka lah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meredam emosi kita? Ya, tadi diajarkan tentang sabar. Ya, marah boleh, tetapi marah itu bukan dengan cara memukul, dengan cara membentak, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang kita kenal dengan KDRT. Cukup emosi kita dengan kita berdoa kepada mereka. Ini pun sering kali kita lakukan. Bagaimana seorang syekh Imam Al-Haramain ketika bandelnya minta ampun waktu kecilnya, tapi apa yang dikatakan oleh ibunya, Sudes, semoga engkau benar-benar menjadi Imam Al-Haramain. Ya, marah ibunya, tapi doanya apa? Bukan kurang ajar kamu ya, anak nggak tahu diuntung. Ibu sudah membesarkan kamu, memberi makan kamu, tapi ini balasanmu kepada orang tua. Enggak, justru yang dikatakan ibunya, sudah nanti mudah-mudahan engkau menjadi Imam Al-Haramain. Ya, ibunya nggak mengajarkan tentang baca Al-Quran, hanya berdoa saja. Ternyata luar biasa. Ya, luar biasa. Imam Asyudes benar-benar didoakan oleh orang tuanya dan berhasil menjadi Imam Al-Haramain. Itu ketika kita ingin menasihati mereka, redam emosi, ya bersabar. Itu udah jadi pahala kok buat kita, Pak. Sudah jadi pahala ketika kita ini. Memang kita dihadapkan dengan situasi manusia, kok anak Bapak itu sulit ya, dan lain sebagainya. Nggak usah, itu mah pandangan manusia. Yang kita inginkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barangkali. Kang Rizal? Ya, terima kasih. Ini masih ada terakhir kayaknya ini Pak Ustadz ya. Ada waktu ya? Pertanyaan lagi. Singkat aja mungkin Pak Ustadz nanti jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam hal berumah tangga, laki-laki adalah kepala keluarga dan kadang juga tulang punggung keluarga. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana pembagian nafkah dalam agama Islam kepada orang tua, istri, anak, adakah presentasenya, dan apakah kakek atau nenek itu masih masuk ke dalam keluarga yang harus kita nafkahi juga Pak Ustadz? Hatur nuhun. Bisa dijawab singkat Pak Ustadz. Ya, secara pasti di dalam Al-Quran tidak disebutkan presentasinya, tetapi hanya sebagai bagian-bagian saja. Maka nafkahkanlah kepada anggota keluargamu, ya, mulai istrimu, ya,
anak-anakmu. Nah, itu presentasinya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara rinci, tetapi hanya bagian-bagian saja. Artinya dari keseluruhan penghasilan yang kita dapatkan katakanlah dalam bulanan tersebut harus ada ya untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk orang-orang yang berada di dalam pengawasan kita atau perlindungan kita semuanya. Kalau memang di dalamnya itu ada kakek nenek kita, ya, kakek nenek kita dalam rumah tersebut, maka mereka juga menjadi bagian yang menerima daripada penghasilan kita. Tetapi yang paling utama itu adalah istri kita. Ya, adapun orang tua kita, nenek kakek kita, itu pun terlihat daripada kehidupan mereka. Kalau hari ini kehidupan mereka masih jauh daripada kesejahteraan, maka kita selaku anak juga punya kewajiban sesungguhnya untuk menafkahi mereka tersebut. Karena ada prinsip hartamu adalah harta ayahmu. Ya, hartamu itu adalah harta ayahmu. Artinya ayah masih punya hak atas harta anaknya. Bagaimana ketika berwaris pun, maka kesekian orang yang disebutkan dalam pertanyaan ini pun adalah orang yang tidak bisa lepas, ya, yaitu istri, anak, kemudian ayah, ya, ayah. Nah, kalau tidak ada ayah, boleh diganti dengan kakek. Kalau tidak ada ibu, boleh diganti dengan nenek. Itu mereka orang-orang yang disebut dengan anggota inti, ya, anggota inti. Maka demikian Al-Quran menyampaikannya kepada kita. Ya. Jadi kaum kerabat itu siapa? Kaum kerabat itu adalah istri, anak, orang tua, ya, dan mereka yang bersama dengan kita. Termasuk tadi pembantu, asisten rumah tangga kita juga mereka ya harus sejahtera kehidupannya. Demikian kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin waktunya sudah mulai menunjukkan 6.30 dan kita berada di akhir sesi. Ya, untuk menutup acara pengajian Ba'da Subuh kali ini, kita bisa membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan ditutup dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian di Ba'da Subuh kali ini. Mungkin apabila ada kegiatan Bapak Ibu mungkin bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Pak Ustadz. Izin Pak Budi. Mangga. Udah jangan. Pak Direktur, Pak Budi dan semuanya mohon pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.